Kamang pada dahulunya merupakan sebuah kelarasan yang mencakup Aua Parumahan, Surau Kotosamya, Suayan, dan Sungai Balantia. Pasca zaman kemerdekaan, Kamang terbagi menjadi dua nagari, yaitu Kamang Hilia dan Kamang Mudia. Aua Parumahan menjadi Kamang Hilia dan Surau Kotosamya menjadi Kamang Mudia. Sementara Suayan dan Sungai Balantia masuk ke wilayah 50 kota. Karena secara geografis letaknya memang dipisahkan oleh bukit barisan dari wilayah Aua Parumahan dan Surau Kotosamya. Kamang Hilia dan Kamang Mudia selanjutnya merupakan wilayah Kecamatan Tilatang Kamang. Dan akhir-akhir ini membentuk kecamatan sendiri yaitu Kamang Mage. Pada masa dahulu, Bukit Tinggi yang lebih dikenal dengan nama Fordekok menjadi pusat pemerintahan di Agam Tuo. Wilayah kekuasaan residen yang berkantor di Fordekok mencakup Bukit Tinggi sekarang dan daerah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Agam Timur. Berbeda dengan masa dahulu, di mana birokrasinya disatukan pada masa sekarang, birokrasi antara Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam dipisahkan, sehingga timbul sedikit jarak antara Bukit Tinggi dan Agam. Perang Kamang adalah perang terbuka yang meletus pada tanggal 15 Juni 1908 dan merupakan salah satu puncak dari kemelut suasana anti penjajahan rakyat Sumatera Barat dalam menentang penjajahan Belanda. Di sini terlihat nyata bentuk semangat dan pengorbanan rakyat Kamang, baik kalangan adat, agama, cerdik pandai, pemuda-pemudi, bahkan kaum ibu dalam menulang punggungi perlawanan mengusir Belanda. Yang dari segi politis dapat dikatakan sebagai bukti sumbangan yang pernah mereka tunjukkan kepada bangsa Indonesia. Kesadaran anti terhadap penjajahan Bung Hatta pun dipercaya berawal dari peristiwa ini. Ketika sang proklamator melihat urang rantai yang digiring Belanda lewat di depan rumah beliau, dan neneknya berkata, "Itu urang Kamang nan malawan Bulando." Syekh Muhammad Jamil Jambe, ulama terkenal dari Bukit Tinggi pun selama bertahun-tahun datang secara rutin ke Kamang untuk membangkitkan motivasi dan memberi bimbingan rohani bagi masyarakat yang menanggung beban penderitaan dan trauma hebat akibat perang tersebut. Gejolak batin seorang bocah. Suatu ketika di pertengahan tahun 1908, seorang bocah yang sedang berada di depan rumah orang tuanya yang terletak di sekitar kawasan Pasabanto, Fordekok, Bukit Tinggi, melihat beberapa orang yang dirantai dan dibawa serdadu Belanda. Lalu ia bertanya kepada neneknya, dan neneknya pun menjawab bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang Kamang yang ditangkap karena terlibat perang menentang kebijakan Belanda di Kamang. Itulah peristiwa pertama dalam hidup seorang bocah, di mana dengan mata kepalanya sendiri melihat tekanan yang diberikan Belanda kepada orang-orang sebangsa dengannya. Dan peristiwa ini pula lah yang menjadi awal tekadnya untuk berjuang demi bangsanya. Bocah itu adalah Muhammad Hatta, yang kemudian akhirnya dikenal sebagai salah satu proklamator negara Republik Indonesia. Awal penyebab terjadinya Perang Kamang. Pada tanggal 1 Maret 1908, pemerintah kolonial mengumumkan akan diberlakukan kebijakan penetapan pajak untuk rakyat di wilayah jajahan.
Untuk itu, para pejabat pemerintahan diharapkan segera melakukan sosialisasi kepada rakyat jajahan. Hal ini pun juga berlaku bagi pejabat pemerintahan di Government Sumatera West Coast atau Sumatera Barat. Maka dari itulah pejabat pemerintahan kolonial di Luha Agam atau mereka menyebutnya Aut Agam yang berpusat di Bukit Tinggi mengambil kebijakan untuk mengumpulkan para kepala laras. Gunanya ialah untuk menyampaikan kebijakan baru pemerintah tersebut. Controller Agam ketika itu ialah seorang Belanda yang bernama J. Westeneng, yang merupakan salah seorang tokoh utama dalam usaha memadamkan pemberontakan orang Kamang. Dialah yang memimpin penyerangan terhadap Nagari Kamang yang kabarnya akan melawan kepada pemerintah. J. Westenenglah yang memimpin rapat dengan para kepala laras dari Luha Agam. Mereka melakukan rapat di Bukit Tinggi. Para kepala laras itu ialah Tuanku Laras Kamang, Tuanku Laras Mage, Tuanku Laras Salo, Tuanku Laras Baso, Tuanku Laras Tilatang, Tuanku Laras Kapau, Tuanku Laras Candung, Tuanku Laras Sungai Puar, Tuanku Laras Ampe Angke, Tuanku Laras Banuampu, dan Tuanku Laras Ampe Kototuo. Dalam pertemuan itu, J. Westeneng berkata kepada para kepala laras, "Tuanku kepala laras, pemerintah Belanda tidak mau menyusahkan lagi anak nagari di sini. Tidak lagi disuruh menanam kopi dan menjualnya hanya kepada pemerintah Belanda. Anak nagari boleh menanam kopi sesuka hati saja. Kini pemerintah bikin peraturan baru. Anak nagari harus membayar beberapa rupiah kepada pemerintah, segala macam kekayaan. Itu namanya belasting atau pajak." Mendengar perkataan dari J. Westeneng tersebut, para kepala laras pun terkejut. Karena sebagai para pemimpin yang telah memahami watak dan karakter dari masyarakat yang dipimpinnya dan pemahaman mereka, kebijakan ini belum pernah diberlakukan di alam Minangkabau. Tidak pernah penguasa sebelum Belanda menempuh kebijakan semacam ini. Maka perkataan dari J. Westeneng itu dijawab oleh Tuanku Laras Sungai Puar. "Maaf Tuan, maksud Tuan menyuruh anak nagari bayar belasting pajak terlalu sulit. Anak nagari kami banyak yang tidak ada di kampung dan mereka pergi merantau." Jawaban dari Tuanku Laras Sungai Puar tersebut rupanya diterima oleh para Tuanku Laras yang lain. Keadaan serupa namun tak sama rupanya juga didapati di nagari lain di Luha Agam. Maka menyambunglah Tuanku Laras Kamang dari perkataan Tuanku Laras Sungai Puar tersebut. "Benar Tuan, kami sangat sependapat dengan Tuanku Laras Sungai Puar. Angga geleng amuah. Itulah di antara sifat anak nagari kami. Lebih suka dihukum daripada disuruh menjual hasil kopinya kepada pemerintah Belanda. Itulah contoh di waktu yang lalu." Akhirnya pertemuan itu selesai tanpa ada hasil kesepakatan. J. Westeneng dibuat bingung atas sikap para Tuanku Laras. Di satu sisi, dia memahami watak dan karakter dari orang Melayu ini. Namun di sisi lain, sebagai aparat pemerintahan, dia mendapat kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang sama sekali baru. Tidak lazim di kalangan rakyat, dan ini juga sangat ditentang oleh rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka akhirnya J. Westeneng menempuh cara baru, yaitu dengan mendatangi nagari-nagari di Luha Agam. Tujuannya ialah sebagai sosialisasi,
dengan harapan supaya rakyat nagari dapat diyakinkan dengan kebijakan baru ini. Namun kenyataannya hampir seluruh rakyat nagari yang didatangi oleh J. Westeneng menolak penetapan pajak ini. Tersebutlah kisah kedatangan J. Westeneng ke Nagari Kamang. Dia berusaha menerangkan dengan baik dan sejelas-jelasnya perihal kebijakan baru dari pemerintah kolonial kepada rakyat. Namun apa hendak dikata, rakyat menolak kebijakan baru, di mana sebelumnya rakyat Kamang sendiri telah mengetahui hasil rapat yang dihadiri oleh Lareh Kamang Garang Datuk Palindih di Bukit Tinggi. Pada saat pertemuan itu, salah seorang pemimpin Nagari Kamang, yakni Datuk Rajo Panghulu, menjawab perkataan J. Westeneng. Tuan J. Westeneng yang kami hormati, penetapan belasting tidaklah mungkin. Maaf dipinta kepada Tuan sebelumnya. Keadaannya ialah kami telah Tuan tipu dengan disuruh menanam kopi pada masa sebelumnya. Kemudian kopi itu Tuan beli dengan harga murah kepada kami. Tuanlah yang sebenarnya harus membayar kepada kami. Tapi kenapa kini Tuan yang meminta uang kepada kami? Bukankah Tuan pandai membuat uang? Maaf sekali lagi Tuan, 1 sen pun tidak akan kami berikan. Musuh tidak dicari, kalau datang tidak dielakkan. Asa hilang kedua terbilang. Apalagi sebelum pertemuan dengan J. Westeneng ini terjadi, Basa nan Barampe yaitu para pemimpin Kamang telah terlebih dahulu memutuskan dan bermufakat dalam masalah ini. Dalam mufakat yang sekian lama mengkaji baik buruknya perkara ini sepanjang syariat dan adat yang berlaku, maka diputuskan untuk menolak keputusan penetapan belasting ini. Dalam pandangan para pemuka nagari ketika itu, pemerintah kolonial Belanda telah bertindak melampaui batas. Bertahun-tahun dahulu mereka telah membuat suatu perjanjian dengan masyarakat di alam Minangkabau. Perjanjian itu ialah plakat panjang. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tidak akan memungut bea cukai dalam bentuk apapun kepada rakyat Minangkabau. Namun sekarang, sesuai dengan watak mereka sebagai orang yang telah mengkhianati sendiri perjanjian yang mereka buat, dan guna menindaklanjuti keputusan Basa nan Barampe, maka disepakatilah hasil mufakat para penghulu dengan mengangkat M. Soleh gelar Datuk Rajo Panghulu dari suku Sikumbang sebagai pimpinan orang Kamang dalam menghadapi perlawanan yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Langkah ini diambil setelah melihat keadaan yang semakin jauh dari kebaikan. Akhirnya J. Westeneng kembali ke Bukit Tinggi dengan tangan hampa. Gejolak perlawanan masyarakat Kamang. Pada hari Jumat, bulan Maret 1908, diadakanlah rapat di rumah Abdul Wahid gelar Karimudo. Ikut hadir di antaranya Kepala Laras Kamang sendiri dan saudara-saudaranya, Datuk Siri Marajo dan Sultan Pamenan. Hasil rapat hari itu ialah kebulatan tekad untuk tidak membayar belasting. Keputusan ini kemudian juga didukung oleh beberapa orang tokoh masyarakat di Nagari Kamang, di antaranya Datuk Rajo Panghulu, Haji Muhammad Saleh, Labai Sampono, Abdullah Pakih, Malin Manangah, Datuk Mahudun, Pakih Bulaan, Pakih Marandah, Palito Hakim, Malin Mancayo, Bagindo Marah, Labai Imam Putih, Haji Samad, Labai Saidi, dan Sidik. Keesokan harinya, Karimudo bersama Datuk Rajo Panghulu, Muhammad Saleh, Abu Malin Saidi, dan Datuk Maruhun mengunjungi Kepala Laras Datuk Palindih dan Panghulu Kepala
Datuk Siri Marajo di tengah untuk menyampaikan penolakan masyarakat Kamang atas keputusan blasting tersebut. Dan akhirnya secara resmi jawaban dari kedua pemimpin tersebut ialah menolak rencana tersebut. Di bagian lain daerah Kamang, Haji Abdul Manan adalah seorang ulama asal bangsa Nagari Hilalang, juga bergabung dengan Datuk Rajo Panghulu dalam pergerakan di mana saat itu beliau sedang mengajar mengaji di Kampung Bungo Tanjung, Kamang. Beliaulah yang akhirnya melakukan koordinasi dengan orang kampung beliau semua di Bansa. Mereka pun sepakat dengan perlawanan ini. Masyarakat di Bansa pun merasa tak patut kiranya kita orang Minang membayar belasting kepada orang Belanda. Tanggal 20 April 1908 ditetapkan bahwasannya akan ada rapat di rumah Kepala Laras Kamang. Yang akan memimpin rapat ialah Kontrolir Out Agam, yakninya J. Westeneng. Tujuan dari rapat ini ialah membicarakan mengenai perkara blasting yang pada saat itu sedang hangat menjadi pembincangan di kalangan rakyat Minang, di khususnya Nagari Kamang. Rupanya niat dari pemerintah tersebut tidak mendapat sambutan yang baik di kalangan masyarakat. Karimudo dan kawan-kawan berencana hendak menggunakan kesepakatan tersebut untuk menyuarakan suara hati mereka. Maka pada hari yang telah ditentukan, tatkala sekalian anak nagari telah berkumpul di rumah Tuanku Laras, maka tampillah Karimudo bersuara, "Barang siapa yang membayar pajak, kafir." Pada tanggal 2 Juni 1908 diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh para pemimpin dari Agam Tuo, Padang Panjang, Manggopoh, dan Lubuk Basung. Dalam rapat tersebut diputuskan akan mengadakan aksi menentang Belanda. Di dalam pertemuan itu juga ditetapkan Datuk Rajo Panghulu sebagai pemimpin gerakan dan memesan senjata ke Salo, sekaligus berusaha memobilisasi rakyat guna menghadapi tantangan dari pihak Belanda. Haji Abdul Manan membawa kata sepakat ke Bansa Nagari Hilalang, kampung halamannya, dan berusaha mengumpulkan pendukung guna menambah kekuatan yang telah ada di Kamang. Wahid Karimudo bertugas memotivasi kaum muda dan menggalang kekuatan dengan daerah lain. Ketiga tokoh inilah yang menjadi motor penggerak perlawanan rakyat di Kamang. Pecahnya Perang Kamang. Pada hari Senin tanggal 15 Juni 1908, sebagai hari perlawanan paling hebat di Sumatera Barat dalam menentang sistem blasting telah diawali. Provokasi mulainya perang dilakukan oleh salah seorang penduduk Mage yang datang ke kantor Laras Warido untuk membayar blasting. Orang ini dihadang oleh rakyat setempat, diancam akan dibunuh jika niat ini diteruskan, karena hal ini telah melanggar tekad bersama untuk menentang Belanda. Mengetahui kejadian ini, Warido yang menjabat sebagai Laras Mage dan juga sebagai Mantri Kopi langsung berangkat ke Bukit Tinggi dan melaporkan kejadian ini kepada J. Westeneng dan meminta supaya para pembangkang segera ditangkap. J. Westeneng yang mendapat kabar dari Warido segera paham bahwa ini adalah pertanda perang. Sebelumnya dia telah mendapat kabar dari Jar Datuk Batuah, Kepala Laras Tilatang Kamang, mengenai situasi di Bansa Nagari Hilalang, Kelarasan Kamang, mengenai pergerakan Haji Abdul Manan.
Hal ini kemudian dilaporkan J. Westeneng kepada Heckler sebagai Gubernur Sumatera. Sekaligus ia meminta petunjuk tindakan apa yang harus diambil. Hanya satu kata yang dicetuskan Heckler sesuai kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu serbu. J. Westeneng kemudian meninggalkan posnya di Fort de Kock dengan membawa 160 orang pasukan yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk segera bergerak ke Kamang. Pasukan pertama terdiri atas 30 tentara serta penghulu kepala pauh dan dipimpin 2 orang letnan yaitu Hein dan Cherik. Mereka akan berjalan melalui Mandiangin, Gadui, dan Koto Malintang menuju Pauh. Pasukan kedua dipimpin langsung oleh J. Westeneng bersama Kapten Lutz, Letnan Leroux, Letnan II Van Keulen, Dahler, dan Inspiran Controller Beukes dengan 80 orang tentara. Mereka berjalan melalui Manggih, Pakan Kami, Ambacang, dan Tapi menuju Ilalang dan Tangah. Pasukan ketiga dipimpin oleh Letnan Balding dan Letnan II Skep dengan 50 orang tentara. Mereka bergerak melalui Biaro dan terus ke Salo, Tigolurah, dan Tangah, di mana dalam pasukan ini ikut juga Warido, Pengulu Tigolurah, dan Lareh Banuampu. Di sepanjang perjalanan, terjadilah perlawanan rakyat yang cukup sengit. Di antaranya yang dipimpin oleh Datuk Parpatih di Mage. Dalam pertempuran inilah pejabat kepala Laras Mage Warido tewas dibunuh oleh Datuk Parpatih, sebelum Datuk Parpatih sendiri tewas ditembus senjata lawan. Di lain tempat, pasukan yang dipimpin oleh Westeneng atas informasi dari Jar Datuk Batuah bergerak mengepung rumah Haji Abdul Manan untuk menangkapnya, karena pada masa itu Belanda beranggapan bahwa yang menjadi dalang pergolakan adalah kaum ulama. Ternyata yang dicari tidak bersua. Rumah ini hanya ditunggui oleh 3 orang wanita, karena Haji Abdul Manan telah terlebih dahulu melarikan diri menemui Datuk Rajo Panghulu di Kamang guna mengabarkan pergerakan Belanda dan menyusun kesiagaan seluruh rakyat guna mengorbankan perang Sabil. Pada pukul 12 dini hari didapat kabar kalau Belanda telah berkumpul di Kampung Tangah menunggu matahari terbit. Hal ini disadari oleh Datuk Rajo Panghulu bersama pemimpin lainnya, kecuali Haji Abdul Manan yang telah kembali ke kampungnya guna mengkoordinir gerakan, memutuskan untuk pergi menyongsong musuh. Pertimbangan dari Datuk Rajo Panghulu ialah karena Kampung Tangah merupakan daerah yang lengang dengan perumahan penduduk yang tidak seberapa. Pasukan yang dipimpin oleh Datuk Rajo Panghulu terlebih dahulu berkumpul di Masjid Talwa, masjid yang selama ini menjadi pusat gerakan. Masjid Talwa adalah masjid yang pertama kali dibangun di Kamang pada tahun 1800 atas prakarsa ulama termasyhur waktu itu yang bernama Tuanku Labai di Aceh. Pada awalnya masjid ini digunakan oleh masyarakat Kamang untuk sholat Jumat dan sekaligus tempat pendidikan agama. Setelah bangkitnya kaum padri, masjid tersebut dijadikan tempat bermusyawarah pimpinan padri. Disinilah Tuanku Nan Renceh, Haji Piobang, dan Haji Sumanik pernah menggembleng beberapa orang perwira padri, di antaranya Peto Syarif yang kelak dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Rao, yang dalam perjuangannya kemudian berhasil mengislamkan tanah Batak Selatan. Instruksi dan penjelasan mengenai pertempuran yang akan segera berlangsung diberikan di sini. Pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok terbesar dipimpin oleh Kadi Abdul Ghani. Setelah melaksanakan sholat berjamaah dan pekik Allahu Akbar,
juga kalimat La ilaha illallah, pasukan ini akhirnya berangkat dengan mengenakan pakaian putih-putih menuju Kampung Tangah, dan kemudian bersembunyi di rumpun padi yang sedang menguning sambil merayap mendekati pasukan Belanda. Jewestering yang melihat pergerakan segerombolan orang yang berpakaian putih-putih mendekati pasukannya dan juga telah mengenal bayangan Datuk Raja Panghulu bersama pimpinan lainnya. Dia belum mau bertindak, tapi masih berusaha untuk membujuk kemarahan rakyat agar kembali pulang dan mengingatkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi seruan itu dijawab oleh Datuk Raja Panghulu bahwa pasukan rakyat tidak akan mundur dan siap untuk mati syahid. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan dimulailah gelombang serbuan pertama pasukan rakyat dengan berbagai senjata tajam dan beberapa senjata lainnya. Dalam beberapa jam, maka terjadilah perang dahsyat. Dalam laporan resmi Jewestering kepada Gubernur Jenderal Van Hoots di Batavia melalui surat kawat tanggal 17 Juni 1908, disusul pada Gubernur Sumatera West Coast Heckler nomor 1012 tanggal 25 Juni 1908, dia menjelaskan suasana malam itu di mana jurang ras manusia dengan segala kekuasaannya sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma sekelompok manusia yang saling berhadapan dengan tatapan buas untuk saling membunuh. Dari pasukan rakyat yang berada di jalanan terdengar kalimat-kalimat tauhid, di mana jumlah mereka tidak kurang dari 500 orang. Ditambah dengan yang sedang merayap di antara rumpun padi yang jumlahnya juga ratusan orang. Dalam laporan itu, Jewestering juga menjelaskan saat itu terjadi 8 kali gelombang serangan dalam waktu yang tidak berapa lama. Demikianlah pada pertempuran yang berlangsung sampai pukul 2 pagi. Datuk Raja Panghulu beserta pasukan rakyat memperoleh kemenangan. Tentara Belanda dibuat kocar-kacir, dan sebahagian berhasil meloloskan diri ke Bukit Tinggi, termasuk Jewestering. Ia meminta bantuan. Maka dikirimlah pasukan dari Bukit Tinggi dan diperkuat lagi dengan pasukan-pasukan dari tangsinya di Padang Panjang. Semuanya menuju Kamang. Pasukan bantuan inilah yang menimbulkan malapetaka bagi pasukan rakyat, karena mereka datang dalam jumlah besar serta dilengkapi persenjataan yang lebih modern. Dalam perang jilid kedua inilah akhirnya Datuk Raja Panghulu gugur bersama 70 pejuang lainnya, termasuk 2 orang Sri Kandi yang ikut menjadi bagian dari pasukan rakyat. Mereka adalah Siti Asia yang juga merupakan istri Datuk Raja Panghulu dan seorang lagi bernama Siti Anisah, di mana pada tahun 1926 anak dari Siti Anisah yang bernama Ramaya inilah yang nantinya tampil sebagai pemimpin pemberontakan terhadap Belanda yang lebih dikenal sebagai Pemberontakan Kamang 1926. Sedangkan dari pihak Belanda, menurut buku 70 tahun Perang Kamang Manggopo, jumlah tentara Belanda yang tewas dalam penyerangan terhadap Kamang tidak kurang dari 425 orang. Walaupun dalam laporan resmi Jewestering cuma disebut kalau di pihak mereka 11 orang tewas ditambah 13 orang luka-luka. Tetapi yang jelas di lapangan, kenyataannya menurut pelaku sejarah itu sendiri, berpedati-pedati banyak mayat serdadu Belanda dari medan pertempuran yang dilarikan ke Bukit Tinggi. Akhirnya semua jenazah pahlawan Perang Kamang kembali dibawa ke Kamang, atau sekarang menjadi Kamang Hilir,
dan dimakamkan di komplek Masjid Talua, tempat awal mereka berangkat sesuai apa yang telah ditekankan oleh Datuk Rajo Panghulu sebagai pimpinan. Berangkat dari Talua maka harus kembali ke Talua, di mana akhirnya komplek pemakaman ini diresmikan sebagai makam pahlawan oleh Menteri Koordinator Keamanan dan Pertahanan A.H. Nasution tanggal 15 Juni 1963 dalam kunjungannya ke Kamang. Sebelumnya tanggal 15 Juni 1962, Wakil Perdana Menteri pertama atau Ketua MPRS juga pernah memberi sambutan saat peringatan Perang Kamang, dan juga tanggal 15 Juni 1964 oleh Menteri Penerangan Dr. Haji Abdul Ghani. Akan halnya Haji Abdul Manan, menurut buku Pemberontakan karangan Rusli Amran, beliau ditangkap keesokan harinya, tanggal 16 Juni 1908, kemudian ditembak mati di kampung kelahirannya, dan dimakamkan satu komplek bersama 21 pejuang lainnya di Kamang Mudia, yang lebih dahulu gugur di malam Perang Kamang itu sendiri. Dan atas permintaan Jenderal A.H. Nasution, didirikanlah sebuah tugu perjuangan Kamang untuk menghormati Haji Abdul Manan beserta 21 pejuang lainnya. Tugu tersebut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat Insinyur Azwar Anas pada tahun 1982. Dan tugu itu berbentuk segi empat panjang dengan bola di atasnya. Tertulis disinilah terjadi peristiwa Perang Kamang 15 sampai 16 Juni 1908. Adapun beberapa pejuang lainnya seperti Wahid Karimudo, Garang Datuk Palindih, Datuk Siri Marajo, Pande Kasumin, Datuk Mahkudun, Haji M. Amin dan lain-lain mulai ditangkapi Belanda keesokan harinya. Gelombang penangkapan inilah yang disaksikan oleh bocah yang bernama Muhammad Hatta. Pejuang-pejuang ini ada yang dibuang ke Padang, Batavia, Magelang, Makassar, dan sebagainya. Dan sebagian lagi tidak pernah kembali ke Kamang sampai akhir hayat mereka.